Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mas Guru Kimia. Bahasan kita hari ini adalah titrasi. Nah, apa itu titrasi dan apa pentingnya titrasi? Mari kita bahas. Nah, jika saya memiliki asid berarti punya larutan asam dan base punya larutan basa. Larutan asamnya saya tahu molaritasnya 0,5 m dan juga jumlahnya 20 ml. Satu larutan saya sudah tahu molaritas dan juga volumenya. Namun basanya saya tidak tahu molaritasnya berapa. Padahal saya perlu larutan basa ini untuk membuat suatu reaksi. Nah, dengan tahu salah satu molaritas dan volume atau konsentrasi dari suatu larutan, dalam hal ini asam, maka kita bisa menentukan berapa konsentrasi dari larutan basa tersebut, yaitu menggunakan metode titrasi. Apa itu titrasi? Titrasi yaitu metode untuk mengetahui konsentrasi suatu larutan dengan memanfaatkan larutan lain yang sudah diketahui konsentrasinya. Bagaimana mekanismenya? Lanjut. Nah, ini titrasi. Caranya bagaimana? Langkah pertama, kita masukkan sejumlah larutan asam yang sudah diketahui. Tadi berapa ini? 0,5 m ya. Nah, dimasukkan sejumlah 20 ml. Kemudian ditambahkan dengan indikator. Indikator yang digunakan biasanya adalah indikator PP atau phenolphthalein. Nah, dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Larutannya tidak akan berubah warna setelah ditambahkan PP. Kemudian dipasangkan buret. Dan di atas buret ini kita masukkan larutan basa yang akan kita hitung berapakah konsentrasinya. Apa yang terjadi pada proses titrasi ini? Keran ini sedikit demi sedikit dibuka, dirilis, kemudian akan bertambah. Masih ingat ya, asam ketika ketemu basa akan jadi apa? Asam plus basa akan menjadi garam. Nah, di sini nanti lama-kelamaan jumlah yang banyak di awal adalah asam. Tapi lama-kelamaan karena sedikit demi sedikit ditambah basa, maka jumlah asam akan berkurang karena bereaksi dengan basa menghasilkan garam. Pada suatu keadaan akan muncul di mana asam akan habis bereaksi dengan basa yang telah ditambahkan. Kemudian karena dalam larutan sudah ditambahkan indikator PP, nah berikut trayeknya. Indikator PP itu ketika dalam suasana asam atau netral, jadi dari pH 7 sampai 0, dia tidak menunjukkan warna. Namun ketika lebih dari 7, dia akan menunjukkan warna merah. Kalau pH-nya lebih rendah, namanya warnanya lebih ke pink, merah muda. Maka untuk menentukan kapan titrasi itu berhenti, kita lihat indikatornya. Ketika indikatornya atau larutan PP-nya yang telah dimasukkan kemudian memberikan warna pink atau merah muda, itu menunjukkan asam telah habis bereaksi dengan basa. Sehingga di titik inilah disebut titik akhir titrasi. Sehingga kelihatan awalnya volume berapa menjadi setelah akhir volume berapa. Di sini ada selisih. Ini kemudian kita namakan sebagai volume basa. Nah, kita sudah punya molaritas asam, volume asam, dan kemudian kita punya volume basa. Maka kita bisa menentukan berapakah konsentrasi atau M daripada larutan basa yang kita hitung dengan persamaan. Nah, ini MA kali VA sama kali A sama dengan M basa kali V basa dikali basa. Ini ada M itu molaritas, V itu volume, A itu menunjukkan valensi. Nah, terus sehingga ini kalau kita singkat MVA ini juga adalah perwujudan dari mol. Jadi ini mol asam sama dengan mol basa. Mol asam yang bereaksi sama dengan mol basa. Mari kita coba contoh soal. Sebanyak 20 ml asam sulfat dititrasi dengan NaOH 0,1 m dan ternyata pada akhir titrasi diperlukan volume NaOH sebesar 20 ml. Berapakah molaritas NaOH? Mari kita identifikasi. D1, apa yang kita tahu? 20 ml asam sulfat berarti
volume H2SO4, atau dalam hal ini asam sulfat adalah asam, sama dengan 20 ml. Terus kemudian dititrasi dengan NaOH 0,1 m. Berarti apa itu? M basa sama dengan 0,1 m. Selanjutnya, dan ternyata pada akhir titrasi diperlukan NaOH sebesar 20 ml. Berarti apa ini? V basa, Vb sama dengan 20 ml. Yang ditanyakan adalah molaritas asam sulfat. Molaritas itu M. M asam titik-titik. Nah, oke, mari kita masukkan persamaan. Ma kali Va dikali A sama dengan Mb kali Vb kali B. Nah, Ma kita masukkan. Molaritas asam sudah tahu belum? Nah, ini yang dicari, baru kita tulis lagi. Ma, Va volume asam 20 ml, 20 ml. Valensi asam. Nah, untuk menentukan valensi kita perlu tahu dulu H2SO4, asam sulfat H2SO4. Valensi adalah jumlah, karena asam baru yang kita gunakan adalah H-nya. H di sini ada 2, maka valensinya 2, sama dengan Mb, molaritas basa 0,1 m, volume basanya 20 ml. Valensi basanya, kalau valensi basa baru yang kita lihat OH, ada berapa OH-nya di sini? 1, berarti Ma dikali 20 kali 2 40, 0,1 kali 20 2 ya, ketemu. Berarti Ma sama dengan 2 dibagi 40. Berapakah 2 bagi 40? Ya, betul sekali, 0,05 m. Oke, itu saja untuk titrasi asam basa. Kita lanjutkan ke pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.